Suara serak ke-127 dari novel audio 9 Sutra Matahari edisi 2141 hingga 2150. Ya, kamu sudah menguasai skill pedang ini hingga level awal. Dan itu memakan waktu kurang dari 4 jam. Anak muda, sepertinya bakat ilmu pedangmu sangat bagus. Oke, kamu bisa masuk ke makam pedang. Orang tua itu tampak sangat puas, mengangguk memuji, lalu menunjuk ke altar teleportasi di peron dan berkata kepada Ye Tianfei. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seorang pemuda memenuhi persyaratan dan bisa memasuki makam pedang. Semoga beruntung. Orang tua itu menghela nafas pelan. Biarkan anak ini memimpin lagi. Makhluk di dunia utama semuanya menunjukkan ekspresi cemburu dan tidak mau. Ketika makhluk-makhluk di dunia utama ini pertama kali keluar dari dunia utama, mereka semua bersemangat tinggi dan sombong, dan mereka sepenuhnya memandang rendah makhluk-makhluk di dunia lain di luar. Belum lagi anak muda, bahkan master senior dari dunia lain pun tidak ada di mata mereka. Tapi sejak mereka bertemu Ye Tianfei, mereka benar-benar hancur, terpukul keras, dan merasa sangat sedih. Tidak peduli dalam aspek apapun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ye Tianfei. Dia benar-benar memimpin. Di antara murid Sword Guard Villa, Deng Sun menatap Ye Tianfei dan berkata dengan gigi terkatup. Apakah dia benar-benar Ye Tianfei? Tapi kenapa saya merasa dia tidak sekejam dan sekejam yang dikatakan legenda? Xiao Tingting menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah dan berpikir sendiri. Terima kasih, senior. Ye Tianfei melintas dan berdiri di altar teleportasi. Le Dukan. Orang tua itu mengulurkan tangannya, dan semburan energi teleportasi yang kuat meletus dari altar teleportasi di kaki Ye Tianfei, membungkus Ye Tianfei, merobek ruang, berteleportasi, dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Tianfei menemukan dirinya berada di ruang yang aneh. Old Hun muncul di samping Ye Tianfei, siap menghadapi berbagai perubahan mendadak kapan saja. Namun, Ye Tianfei dan Tuan Hun berdiri sejenak dan tidak merasakan bahaya apapun. Sebaliknya, saya merasa damai, tenteram, dan tenang, seolah-olah saya telah tiba di surga. Melihat sekeliling, saya bisa melihat pegunungan yang bergelombang, pepohonan yang bertumpuk, pemandangan hijau subur, pemandangan yang indah, dan energi spiritual yang kaya, yang membuat seluruh orang merasa nyaman. Ye Tianfei dan Tuan Hun berjalan ke depan dengan santai dan melihat bunga-bunga bermekaran serta keharuman burung dan bunga. Setelah beberapa saat, sayang, Ye Tianfei dan Tuan Hun tercengang pada saat yang sama dan melihat ke depan. Saya melihat tanah datar yang luas di depan saya. Ada kuburan dari tanah di tanah datar tersebut. Energi pedang dalam jumlah besar meleduk dari setiap makam tanah, seperti sekelompok ikan laut dalam, berenang bola-bali di atas tanah datar ini, memotong dan mendesis. Kuburan pedang. Ye Tianfei dan Tuan Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada saat yang bersamaan. Sepertinya kita sekarang berada di depan kuburan pedang yang sebenarnya. Orang tua itu melanjutkan. Ayo, kita ke sana dan melihat. Ye Tianfei berjalan maju dan segera sampai di salah satu kuburan tanah, matanya tertuju pada batu nisan. Sebelum Ye Tianfei dan Tuan Hun bisa berdiri teguh, beberapa sinar cahaya pedang keluar dari kuburan tanah, langsung memotong beberapa lubang berdarah di badan Ye Tianfei. Salah satu sinar pedang hampir memotong lengan kanan Ye Tianfei. Hati-hati, kekuatan lampu pedang ini terlalu kuat. Tuan Hun terkejut dan segera mengingatkan Ye Tianfei. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya pedang meleduk dari kuburan tanah dan menebas ke arah Ye Tianfei. Dang-dang, Tuan Hun langsung mengorbankan menara Tiandao untuk menahan cahaya pedang itu. Ye Tianfei juga mengorbankan beberapa senjata sihir tingkat kaisar dan menggunakan sisa jiwa kaisar surgawi di lautan jiwa untuk mengaktifkan senjata sihir tingkat kaisar ini. Kekuatan sisa jiwa kaisar langit ini semakin kuat, dan sudah dapat digunakan untuk mengaktifkan senjata sihir tingkat kaisar untuk berperang. Ini adalah salah satu kartu truf Ye Tianfei. Akhirnya, dengan upaya bersama dari Ye Tianfei dan Hun Lao, mereka berhasil memblokir sinar pedang yang keluar dari kuburan tanah, dan tidak ada bahaya. Lampu pedang ini sebenarnya setingkat kaisar surga. Mungkinkah ada seorang kaisar yang dimakamkan di makam tanah ini? Ye Tianfei dan Tuan Hun menggunakan keahlian mereka untuk mundur dari jarak jauh, lalu melihat ke kuburan tanah dan berkata dengan kaget.
Makam tanah tadi sepertinya hanyalah salah satu dari sekian banyak makam tanah di tanah datar ini, tapi mungkin sebenarnya ada kaisar surga yang berdiri di dalam. Bukankah itu berarti mereka yang dikuburkan di kuburan bumi lain di tanah datar ini mungkin juga adalah kaisar surga? Setidaknya ada hampir 1000 makam bumi di sini, yang berarti mungkin ada ribuan kaisar surgawi yang dimakamkan di sini. Dan mereka semua adalah kaisar yang pandai ilmu pedang. Ribuan kaisar surgawi dimakamkan di sini. Di antara 3000 dunia, 3 kaisar agung sudah dapat menekan sebagian besar dari 3000 dunia, tetapi ada ribuan kaisar yang terkubur di sini. Jika hal seperti itu menyebar, pasti akan membuat seluruh dunia 3000 besar dan kecil menjadi heboh. Saat ini, Ye Tianfei dan Tuan Hun melihat kuburan tanah yang padat di tanah di depan mereka. Kulit kepala mereka mulai mati rasa dan mulut mereka terasa kering. Ini terlalu menakutkan. Jika ada seorang kaisar yang dimakamkan di setiap kuburan tanah di sini, ini sungguh hal yang sulit dipercaya. Dalam suasana ini, bahkan Hun Lao, yang terbiasa dengan adegan besar dan merupakan bagian dari Chaos World Tree, merasa tercekik dan bahkan berbicara sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei kembali sadar. Bagaimana dengan kaisar surga? Ini bukanlah kaisar surga yang hidup, mereka semua telah jatuh. Jika ada begitu banyak kaisar surga yang hidup di sini, tentu saja kami akan berbalik dan melarikan diri, tetapi menghadapi kaisar surga yang jatuh ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu berhati-hati. Ye Tianfei melihat kuburan padat di depannya, mengertakkan gigi dan berkata. Bagaimanapun, Ye Tianfei sendiri juga seorang kaisar yang jatuh. Dalam hal identitas dan asal-usul, dia tidak lebih buruk dari pemilik makam tanah di depannya, jadi dia dengan cepat mendapatkan kembali keadaan normalnya. Itu masuk akal. Mereka hanyalah sekelompok kaisar yang jatuh. Saya telah mengikuti kaisar kuno sejak lama. Saya tidak perlu takut pada orang-orang ini. Jawab Old Hun, menggunakan kata-katanya untuk memberanikan diri. Hanya saja jika dilihat dari 19 makam bumi yang ada di tengahnya, nampaknya sedikit berbeda dengan makam bumi lainnya. Tiba-tiba, Tuan Hun menunjuk ke posisi tengah di kejauhan dan berkata kepada Ye Tianfei. Ya, 19 makam tanah itu sedikit berbeda. Cahaya pedang yang dipancarkannya sangat kuat. Tidak setingkat dengan cahaya pedang yang dipancarkan oleh makam tanah lainnya. Saat ini, Ye Tianfei juga memperhatikan ada 19 makam tanah yang sangat mencolok di tengah tanah datar. Ke-19 makam bumi ini dipisahkan dari makam bumi lain di sekitarnya oleh ruang terbuka lebar di tengahnya. Selain itu, Ye Tianfei samar-samar bisa merasakan bahwa makam bumi lain di sekitarnya sepertinya menyembah 19 makam bumi di tengahnya. Tingkat tertinggi mungkin adalah makam tanah di tengah. Kali ini, lelaki tua itu berbicara lagi. 19 makam bumi di tengah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Salah satu makam bumi tertinggi terletak di tengah, dan 18 makam bumi lainnya mengelilinginya. Ya, dari semua makam tanah di tanah datar ini, pemilik yang di tengah pastilah yang paling mulia. Mata Ye Tianfei juga tertuju pada makam bumi tertinggi di tengah, dan dia berkata perlahan. Lagi pula, pemilik makam tanah itu kemungkinan besar adalah orang yang berada di atas kaisar surga selama hidupnya. Kata Ye Tianfei lagi, keberadaan di atas kaisar surga. Nada suara Hun Lao juga sedikit serius. Di atas kaisar surga, apakah dia dewa atau abadi? Tuan Hun berkata dengan ragu. Mungkin kita akan segera mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Ye Tianfei melihat kuburan tanah di tengah dan berkata penuh harap. Ayo, kita ke sana dan melihat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berjalan menuju kuburan tanah lagi. Tuan Hun mengikuti Ye Tianfei. Gemuruh. Hun Lao mengorbankan menara Tiandao, dan Ye Tianfei mengorbankan beberapa senjata ajaib di tingkat kaisar surga, mengaktifkannya bersama-sama. Di bawah desakan sisa jiwa kaisar surga, beberapa senjata sihir tingkat kaisar yang dikorbankan oleh Ye Tianfei meleduk dengan kekuatan yang kuat. Dang-dang. Ketika Ye Tianfei dan Tuan Hun mendekat, seberkas cahaya pedang keluar dari kuburan tanah, menebas Ye Tianfei dan Tuan Hun. Segera, Ye Tianfei dan Tuan Hun mendekati kuburan tanah lagi. Karena kali ini mereka telah bersiap sebelumnya, Ye Tianfei dan Hun Lao tidak malu seperti sebelumnya. Mata Ye Tianfei tertuju pada batu nisan di depan kuburan tanah.
Ada 2 baris kata kecil yang terukir di batu nisan. Zuo Zichan telah berlatih ilmu pedang sejak dia masih kecil, tetapi kualifikasinya biasa-biasa saja dan hidupnya biasa-biasa saja. Prestasi utamanya hanya setingkat kaisar, dan dia hanyalah seorang kaisar surgawi junior. Tapi hal yang paling aku banggakan dalam hidupku adalah mengikuti putra Dewa Pedang. Tulisan tangan dari karakter kecil ini tajam, dan setiap pukulannya seperti pedang yang ditebas oleh ahli ilmu pedang, dengan maksud pedang yang kuat. Benar saja, dia adalah master setingkat kaisar surga. Ye Tianfei dan Sol Lao berkata dengan terkejut setelah membaca kata-kata ini. Yang paling mengejutkan dan membingungkan Ye Tianfei adalah menurut Zuo Zichan, pencapaian terakhirnya hanya di level kaisar surgawi karena kualifikasinya yang biasa-biasa saja. Di matanya, dia tampaknya tidak memiliki kebanggaan sama sekali sebagai kaisar surgawi. Saya merasa bahwa saya biasa-biasa saja dan miskin. Sepertinya Zuo Zichan ini jelas bukan makhluk dari 3000 dunia. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, sebagai seorang kaisar, dia tidak boleh berbohong di batu nisannya, jadi kata-kata yang diukir Zuo Zichan di batu nisannya harus mewakili pemikirannya yang sebenarnya. Dan tidak akan pernah ada makhluk hidup di 3000 dunia yang memiliki gagasan seperti itu. Ya, dia seharusnya menjadi makhluk dari dunia utama. Tampaknya kekuatan dunia utama jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, dan para ahli di tingkat kaisar surga justru merasa kualifikasi mereka biasa-biasa saja. Jadi seberapa kuat seharusnya seorang master sejati di dunia utama? Orang tua itu mengangguk. Kata-kata di batu nisan itu sangat misterius dan mengandung kebenaran ilmu pedang. Tampaknya mengandung serangkaian ilmu pedang yang luar biasa. Tiba-tiba, mata Ye Tianfei menyipit dan dia menatap kata-kata di batu nisan, sepertinya menyadari. Kata-kata ini berisi serangkaian keterampilan pedang. Orang tua itu sedikit terkejut. Bagus. Saya ingin memahaminya. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan mulai berkonsentrasi untuk memahami kata-kata kecil di batu nisan. Sungguh, kata-kata ini berisi serangkaian keterampilan pedang. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei lebih yakin dengan penilaiannya. Kiang-kiang, segera sesuatu yang aneh terjadi. Saat Ye Tianfei menyadarinya, semakin banyak cahaya pedang yang meleduk dari makam tanah. Setiap cahaya pedang mengandung energi pedang yang menakutkan, memotong ruang di atas makam menjadi beberapa bagian. Hati-hati! Tuan Hun berteriak dengan suara rendah, mendesak Menara Tiandao dengan seluruh kekuatannya untuk bersiap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Untungnya bagi Tuan Hun, cahaya pedang yang keluar dari kubur tidak menyerang dia dan Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, cahaya pedang yang keluar dari makam mulai terjalin, dan kemudian sesosok badan muncul, menjadi jelas karena kabur. Manusia terakhir yang terbuat dari cahaya pedang muncul di atas makam. Pria ini mengenakan kemeja hijau, badannya lurus seperti pedang, dan matanya mengancam. Zuo Zichan. Ye Tianfei dan Tuan Hun langsung menebak identitas pria itu, dan dia pasti pemilik makam ini. Dentang. Zuo Zichan tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengayunkannya, dan cahaya pedang yang mendominasi dan terang terus membuni, mengguncang dunia. Ini adalah keterampilan pedang yang luar biasa. Ye Tianfei melihat beberapa gerakan dan merasa sangat gembira. Saya mengerti, ini mungkin keuntungan terbesar dari datang ke Jianfen. Jika Anda dapat memahami keterampilan pedang yang terkandung dalam kata-kata di batu nisan ini, Anda mungkin bisa memperoleh keterampilan pedang ini. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Tianfei menyaksikan Zuo Zichan menarikan pedangnya dengan penuh perhatian. Untuk menangkap dan memahami secara akurat setiap gerakan dan gaya yang dilakukan oleh Zuo Zichan, Ye Tianfei menggunakan 2 badan jiwa di lautan jiwa. Kedua badan jiwa itu memperhatikan setiap gerakan Zuo Zichan pada saat yang sama, menganalisis dan memahami aturan ilmu pedang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Ini setara dengan Zuo Zichan yang berdiri di depannya dan secara pribadi mengajari Ye Tianfei berlatih ilmu pedang. Perlahan-lahan, pemahaman Ye Tianfei tentang keterampilan pedang yang dilakukan oleh Zuo Zichan menjadi semakin mendalam. Saya akhirnya mempelajari keterampilan pedang ini. Akhirnya, Ye Tianfei berkata dengan terkejut, melambaikan tangannya dan memadamkan cahaya pedang yang mendominasi, merobek ruang dan membubung ke langit. Haha, bagus. Anak muda,
Kamu telah mempelajari keterampilan pedang paling kuat dalam hidupku dalam waktu yang singkat, yang menunjukkan betapa berbakatnya kamu dalam ilmu pedang. Sekarang saya akan memasukkan semua pengalaman saya tentang rangkaian keterampilan pedang ini ke dalam lautan jiwa Anda. Jika Anda mempelajari dan memahaminya dengan cermat di masa depan, akan ada ruang untuk perbaikan. Zuo Zichan memandang Ye Tianfei dengan kagum dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, badan Zuo Zichan meleduk berkeping-keping dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, bergegas menuju kepala Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak mengelak, karena Ye Tianfei merasa lampu pedang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Segera, semua cahaya pedang di makam tanah mengalir ke lautan jiwa Ye Tianfei dan berubah menjadi berbagai pengalaman yang berhubungan dengan jalan pedang. Dan lampu pedang ini juga membawa banyak energi pedang. Kini semua energi kendo ini telah diubah menjadi energi kendo yang dimiliki oleh Ye Tianfei. Dengan kata lain, Ye Tianfei tidak hanya mewarisi pengalaman Zuo Zichan dalam kendo, tetapi juga mewarisi sebagian energi kendonya. Dentang, sebuah pedang panjang keluar dari kuburan Zuo Zichan. Ini adalah pedang yang paling sering kugunakan selama hidupku. Namanya King Hong. Aku tidak ingin pedang itu dikubur di sini bersamaku selamanya, jadi aku akan memberikannya padamu. Sebuah suara datang dari kubur. Lalu tidak ada lagi suara di dalam kubur itu. Terima kasih senior atas kebaikanmu dalam mengajariku dharma dan kebaikanmu dalam memberiku pedang. Ye Tianfei membungkuk ke arah makam dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, Ye Tianfei akan berjalan ke makam terdekat lainnya. Liu Qi, Kaisar Langit Menengah. Meskipun budidayanya tidak tinggi, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berkeliling dunia dengan pedang, memuaskan dan mendendam dengan senang hati. Ikuti Tuan Putra Dewa Pedang selama sisa hidup Anda tidak akan menyesal. Ada juga 2 baris karakter kecil yang terukir di batu nisan makam ini, dan energi pedang tajam terus-menerus keluar dari setiap karakter. 2 baris teks ini juga berisi serangkaian keterampilan pedang yang luar biasa. Jadi Ye Tianfei mulai menggunakan kedua badan jiwanya untuk memahami kata-kata di batu nisan. Segera setelah itu, aliran cahaya pedang mengalir keluar dari makam, terus-menerus terjalin dan digabungkan, dan akhirnya berubah menjadi seorang pria berbaju putih yang memegang pedang panjang, dengan aura agung dan mata seperti pedang. Pria berbaju putih mulai mengayunkan pedangnya dan melakukan serangkaian keterampilan pedang. Ye Tianfei berkonsentrasi pada pemahaman. Setelah menerima warisan dari Zuo Zichan, Ye Tianfei merasa tingkat ilmu pedangnya telah meningkat pesat. Sekarang dia telah memahami warisan ilmu pedang kaisar bernama Liu Qi, pemahamannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segera setelah itu, Ye Tianfei memperoleh serangkaian keterampilan pedang yang luar biasa, serta pengalaman ilmu pedang seumur hidup Kaisar Liu Qitian. Bahkan ada energi kendo. Level kendo telah ditingkatkan lagi. Anak muda, pedang Tianfu telah bersamaku hampir sepanjang hidupku, seperti lengan kiri dan kananku, sekarang aku memberikannya padamu. Menyimpannya di sini bersamaku berarti menguburnya. Akhirnya, pedang panjang keluar dari makam Liu Qi dan mendarat di depan Ye Tianfei. Terima kasih, senior. Ye Tianfei membungkuk hormat. Selanjutnya, Ye Tianfei merenungkan masa lalu satu demi satu. Setiap makam dikuburkan bersama seorang kaisar surga. Ye Tianfei memperoleh ilmu pedang yang luar biasa di setiap makam. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman ilmu pedang seumur hidup dari pemilik makam ini, serta pedang panjang mereka. Secara bertahap, tingkat ilmu pedang Ye Tianfei menjadi semakin tinggi, dan semakin mudah untuk memahami keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Tanpa disadari, Ye Tianfei telah memahami batu nisan dari ratusan kuburan. Tingkat ilmu pedang setidaknya telah meningkat puluhan kali lipat. Dan dia mendapat ratusan keterampilan pedang tingkat Kaisar Surgawi. Saat tingkat ilmu pedang menjadi semakin tinggi, kecepatan Ye Tianfei dalam memahami batu nisan itu menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menemukan bahwa ribuan makam di sini dibagi menjadi beberapa tingkatan dari luar ke dalam. Makam terluar berisi Kaisar Langit Muda, diikuti oleh Kaisar Langit Menengah, Kaisar Langit Senior, dan Kaisar Langit Sempurna. Dan terakhir 19 makam di tengah. Segera setelah itu, Ye Tianfei menyelesaikan studi semua batu nisan di makam terluar Kaisar Junior dan memperoleh warisan dari Kaisar Junior ini. Kemudian, kami mulai memahami makam Kaisar Langit Perantara.
Kali ini, di luar makam pedang, di peron. Haha, saya akhirnya menguasai keterampilan pedang ini hingga tingkat dasar. Butuh waktu kurang dari 5 jam. Saya juga telah mencapai tingkat kultivasi tingkat awal. Ada juga banyak makhluk di dunia utama yang sangat berbakat dalam ilmu pedang dan akhirnya mengembangkan keterampilan pedang pilihan mereka ke tingkat pemula. Harus dikatakan bahwa pemahaman makhluk-makhluk di dunia utama ini memang sangat tinggi. Mereka semua berasal dari kekuatan ilmu pedang yang kuat di dunia utama, dan bakat ilmu pedang mereka juga sangat tinggi. Oke, kamu bisa masuk. Orang tua itu menunjuk ke altar teleportasi di peron. Banyak makhluk segera bergegas mendekat dan berdiri di altar teleportasi. Orang tua itu mengulurkan tangannya dan mengaktifkan altar teleportasi. Lusinan makhluk dari dunia utama diteleportasi ke bagian dalam makam pedang pada saat yang bersamaan. Semuanya bekerja lebih keras. Berusahalah untuk melatih keterampilan pedang pilihan Anda ke level awal dalam waktu 5 jam. Jika bisa masuk ke makam ini pasti mendapat keuntungan yang sangat besar. Seorang master dari Villa Penjaga Pedang berkata dengan suara yang dalam, menyemangati orang-orang di Villa Penjaga Pedang. Kali ini, di dalam makam pedang, Ye Tianfei masih berkonsentrasi mempelajari batu nisan di makam tersebut. Sejauh ini, Ye Tianfei telah memahami batu nisan dari 4 hingga 500 kuburan dan memperoleh warisan ilmu pedang dari 4 hingga 500 kaisar surgawi. Ada kaisar surgawi junior dan kaisar surgawi tingkat menengah. Tingkat ilmu pedang Ye Tianfei juga melonjak. Saat aku bertemu dengan rata-rata master setengah kaisar sekarang, aku bisa membunuhnya seketika hanya dengan satu pedang. Ye Tianfei menilai kekuatannya saat ini dan berkata dengan percaya diri. Begitu banyak kuburan. Saat itu, puluhan orang tiba-tiba mendatangi area makam, melihat padatnya makam, dan berteriak. Itu adalah orang-orang dari dunia utama yang baru saja diteleportasi dari luar. Pemilik makam ini sepertinya adalah Kaisar Surga. Orang-orang dari dunia utama dengan hati-hati mendekati beberapa makam terluar dan melihat kata-kata yang terukir di batu nisan makam tersebut. Hanya saja Kaisar Langit bukanlah master yang sangat kuat di dunia utama, sehingga makhluk di dunia utama ini tidak terlalu terkejut. Sayang, lihat semuanya. 19 makam di tengah mungkin adalah makam yang ditinggalkan oleh kekuatan besar di negeri dongeng. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke 19 makam di tengah dan berteriak keras. Ye Tianfei, yang sedang berkonsentrasi pada pencerahan, tiba-tiba membuka matanya saat mendengar kata-kata ini. Kekuatan negeri ajaib. Dengan cara ini, apakah ada negeri dongeng di atas Kaisar Surga? Yah, aku akan segera tahu jawabannya. Ye Tianfei berpikir sendiri, dan kemudian mulai berkonsentrasi pada pemahaman lagi. Lihat, anak laki-laki itu. Dia sepertinya sedang mempelajari batu nisan. Apakah ada sesuatu yang misterius pada batu nisan tersebut? Seseorang menemukan Ye Tianfei yang berada di area makam. Pasti bermanfaat mempelajari batu nisan ini. Kami juga memanfaatkan waktu untuk memahami. Sehingga puluhan orang bergegas masuk ke area makam. Kiang-kiang. Segera, cahaya pedang yang menakutkan meleduk dari kuburan satu demi satu, membunuh orang-orang di dunia utama dan memaksa mereka mundur. Orang-orang di makam ini semuanya adalah Kaisar Surga ketika mereka masih hidup. Hanya dengan mengorbankan senjata sihir tingkat Kaisar bersama-sama kita dapat menangani cahaya pedang ini. Teriak seorang pria. Jadi lusinan orang dari dunia utama ini mulai mengorbankan senjata ajaib satu persatu. Orang-orang ini dapat melatih keterampilan pedang ke level awal dalam waktu 5 jam. Mereka semua adalah monster muda di kekuatan besar mereka. Mereka semua membawa senjata sihir tingkat Kaisar di badan mereka, dan mereka juga melatih berbagai keterampilan luar biasa. Seni bela diri dan efektivitas tempurnya sangat bagus. Dengan upaya gabungan puluhan orang, mereka perlahan memasuki area makam terluar. Semua yang dimakamkan di area makam terluar adalah Kaisar Junior. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Junior ini telah lama diperoleh oleh Ye Tianfei. Jadi orang-orang di dunia utama ini mencoba memahami batu nisan para Kaisar Junior itu, tetapi mereka tidak memperoleh apapun. Sial, batu nisan di luar itu pasti sudah dipahami oleh anak laki-laki itu, dan segala keuntungan yang dimilikinya pasti telah diambil oleh anak itu. Orang-orang di dunia utama ini sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi.
Dalam keputusasaan, orang-orang dari dunia utama ini tidak punya pilihan selain terus berjalan lebih jauh ke dalam area makam. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin kuat cahaya pedang yang mereka temui. Kiang-kiang. Ketika mereka melangkah ke area di mana Kaisar Surgawi Perantara berada, cahaya pedang yang ganias bergulung, dan kekuatan cahaya pedang ini bahkan lebih kuat. Badan seorang pria dipotong-potong di tempat, dan badan serta jiwanya hancur total. Cepat mundur. Wajah orang lain berubah ketakutan dan mereka semua mundur. Ayo serang bersama dan serang. Seseorang berteriak. Jadi orang-orang dari dunia utama ini bekerja sama untuk mengaktifkan senjata sihir tingkat kaisar dan bergegas maju. Saat ini, Ye Tianfei masih berkonsentrasi pada pemahaman. Seiring berjalannya waktu, Ye Tianfei telah mempelajari lebih banyak makam, memperoleh lebih banyak keterampilan pedang, dan tingkat ilmu pedangnya meningkat. Pada saat ini, badan Ye Tianfei dikelilingi oleh cahaya pedang tebal, dan setiap gerakannya memotong ruang di sekitarnya dengan suara mendesis. Dilihat dari kejauhan, badan Ye Tianfei sepertinya terbuat dari energi pedang yang terang, yang membuat orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Dapat dikatakan bahwa tingkat ilmu pedang Ye Tianfei terus meningkat. Di saat yang sama, energi kendonya juga sama. Setelah Ye Tianfei menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan waktu mempelajari ilmu pedang, jadi dia memiliki pencapaian yang lebih dalam dalam ilmu pedang. Sekarang dia telah menerima warisan pendekar pedang di tingkat tersebut Kaisar Surga, tingkat ilmu pedangnya terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa disadari, Ye Tianfei berhasil memahami batu nisan lebih dari separuh makam Kaisar Surgawi tingkat menengah. Haha, batu nisan ini belum dipahami oleh anak itu, giliranku. Akhirnya, seorang pemuda berjubah biru bergegas ke makam Kaisar Surgawi Perantara, duduk bersila, dan mulai mempelajari batu nisan dari makam tersebut. Kemudian, orang lain di dunia utama bergegas ke sebuah makam dan mulai memahami batu nisan dari makam tersebut. Lupakan saja, aku akan mempelajari batu nisan Kaisar Senior. Ye Tianfei melirik orang-orang di dunia utama dan berpikir sendiri. Setelah Ye Tianfei mempelajari batu nisan ratusan Kaisar Langit Menengah, dia secara tidak sadar memandang rendah warisan ilmu pedang dari Kaisar Langit Menengah yang tersisa. Jadi Ye Tianfei terus masuk jauh ke dalam area makam. Dentang-dentang. Ketika Ye Tianfei melangkah ke area makam Kaisar Surga berpangkat tinggi, sejumlah besar cahaya pedang yang lebih menakutkan meluncur ke arahnya, dan setiap cahaya pedang tampaknya memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Hanya saja level ilmu pedang Ye Tianfei saat ini telah meningkat pesat. Duo mengeluarkan pedang panjangnya dan bergerak maju sambil menahan cahaya pedang yang datang. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei duduk di depan makam salah satu kaisar tingkat tinggi dan mulai memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar tingkat tinggi. Saat ini, di luar kuburan pedang, di peron. Oke, 5 jam telah tiba, dan kamu tidak punya kesempatan untuk memasuki kuburan pedang. Orang tua itu berbicara perlahan. Saat ini, lebih dari selusin lampu pedang melonjak ke langit, dan selusin orang lainnya melatih keterampilan pedang pilihan mereka hingga level awal. Sebagian besar dari selusin orang ini berasal dari dunia utama. Ada 4 orang lagi dari Sword Guard Villa. 2 di antaranya adalah penguasa villa generasi tua, 1 adalah Xiao Tingting dan yang lainnya adalah Deng Sun. Oke, kamu hampir tidak cukup memenuhi syarat untuk memasuki makam pedang. Orang tua itu berbicara. Orang lain tidak memenuhi syarat untuk memasuki makam pedang. Setiap orang harus meninggalkan platform ini. Orang tua itu memandang orang lain dan berkata dengan tenang. Kutu kupret. Orang lain yang tidak memenuhi syarat sangat enggan. Senior, bisakah kamu memberiku kesempatan? Beberapa orang tidak mau menyerah begitu saja. Ayo pergi, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Butuh banyak usaha untuk sampai ke sini, bagaimana kita bisa menyerah seperti ini? Tidak ada yang mau pergi. Mengapa kita tidak memaksa masuk? Kita punya. Apakah masih banyak orang yang takut dengan lelaki tua ini? Ada beberapa orang di dunia utama yang diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan memandang satu sama lain dengan tidak ramah. Kita harus bersikap sopan dulu, lalu bertarung. Katakanlah sesuatu yang baik kepada orang tua ini lagi. Jika dia masih menolak kita akan mengambil tindakan bersama sementara dia tidak memperhatikan. Seorang pria jangkung mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin.
Pria ini adalah setengah kaisar sempurna, sangat bergengsi di antara orang-orang di dunia utama, dan merupakan pemimpin kecil. Bagus. Orang lain di dunia utama mengangguk. Setelah akhirnya sampai di sini, mereka tidak rela menyerah begitu saja. Senior, pria jangkung itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Orang tua itu berkata dengan tenang, dan sambil berbicara, dia mengulurkan jarinya dan memotongnya dengan ringan. Tertawa, cahaya pedang menyala. Engah. Sebelum pria jangkung itu sempat bereaksi, badannya dipotong menjadi bola kabut darah, yang kemudian tersebar tertiup angin. Cek-cek. Kemudian lelaki tua itu melambaikan jarinya dan menebas berulang kali. Kepulan-kepulan. Setiap orang yang baru saja berkomunikasi satu sama lain untuk berdiskusi dan bersiap mengambil tindakan dipotong menjadi bola kabut darah. Begitu saja, lelaki tua itu hanya melambaikan jarinya dan membunuh puluhan orang dalam hitungan detik. Semuanya adalah orang-orang dari dunia utama. Dan semuanya adalah setengah kaisar tingkat lanjut atau setengah kaisar sempurna. Mendesis. Orang lain melihat pemandangan ini satu persatu. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak ada lagi yang berani bertahan di platform ini. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan mereka, bergegas keluar dari platform dengan kecepatan penuh, dan melarikan diri menuju kejauhan. Hanya dalam beberapa napas, tidak ada seorang pun di peron kecuali lelaki tua dan selusin orang yang baru saja diizinkan memasuki makam pedang. Oke, kamu masuk. Orang tua itu berkata kepada selusin orang yang diizinkan memasuki makam pedang. Selusin orang ini menjadi pucat karena ketakutan, berdiri di sana dengan gemetar. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, selusin orang ini memiliki keberanian untuk berjalan menuju altar teleportasi. Orang tua itu mengulurkan tangannya dan altar teleportasi diaktifkan. Saat berikutnya, lebih dari 10 orang ini semuanya diteleportasi ke makam pedang, dan segera tiba di area makam. Setelah mengetahui situasinya, 10 orang ini memasuki area makam satu demi satu, ingin memahami batu nisan dari makam tersebut. Namun, semua batu nisan kaisar tingkat rendah telah dipelajari oleh Ye Tianfei, dan warisan di dalamnya telah diperoleh oleh Ye Tianfei. Oleh karena itu, orang-orang selanjutnya hanya dapat memilih batu nisan kaisar surgawi perantara untuk pencerahan. Namun dengan kekuatan mereka, sangat sulit untuk memasuki lokasi makam kaisar langit perantara. Oleh karena itu, selusin orang yang datang dari belakang hanya bisa mengambil risiko besar dan bergegas ke area makam kaisar surga perantara. Pada saat ini, Ye Tianfei telah memahami makam lusinan kaisar surgawi tingkat tinggi, dan memperoleh warisan ilmu pedang dari lusinan kaisar surgawi tingkat tinggi ini, dan tingkat ilmu pedangnya telah ditingkatkan lagi. Mengangkat. Yah, pemuda itu sangat baik. Di luar dugaan, di ruang dan waktu yang terbelakang ini, ada seorang pemuda yang begitu jahat. Aku harap dia tidak mengecewakanku. Di platform di luar kuburan pedang, hanya lelaki tua itu yang berdiri di sana. Lelaki tua itu sepertinya merasakan sesuatu, menganggukkan kepalanya berulang kali sambil tersenyum puas. Lalu sosok lelaki tua itu mulai menghilang. Akhirnya, tidak ada seorang pun di peron, dan ketenangan kembali. Di dalam kuburan pedang, Ye Tianfei terus mempelajari batu nisan makam kaisar tingkat tinggi, dan memperoleh warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar tingkat tinggi satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Tianfei benar-benar mempelajari batu nisan dari semua makam kaisar tingkat tinggi dan memperoleh warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh kaisar tingkat tinggi ini. Pada saat ini, Ye Tianfei dipenuhi dengan cahaya pedang yang sangat tajam, dan momentumnya sangat menakutkan. Sekarang giliran makam kaisar surga. Setelah Ye Tianfei memeriksa makam kaisar tingkat tinggi terakhir, dia berdiri dan berjalan menuju makam kaisar sempurna jauh di dalam area makam. Kutu kupret. Saya belum sepenuhnya memahami satu pun batu nisan, tetapi orang itu sebenarnya telah memahami begitu banyak batu nisan. Ketika orang lain melihat Ye Tianfei telah memahami begitu banyak batu nisan, mereka semua sangat iri dan mengertakkan gigi karena marah. Orang-orang di dunia utama sekali lagi merasa sangat frustrasi di depan Ye Tianfei. Ye Tianfei telah memperoleh sejumlah besar warisan ilmu pedang dari Kaisar Surgawi Junior, Kaisar Surgawi Menengah, dan Kaisar Surgawi Senior. Tingkat ilmu pedangnya telah meningkat pesat, bagaimana bisa dibandingkan dengan makhluk muda di dunia utama. Segera,
Ye Tianfei duduk di depan makam Kaisar Sempurna dan mulai memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Sempurna. Dengan peningkatan pesat dalam tingkat ilmu pedangnya, Ye Tianfei sekarang dapat memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh para master tingkat Kaisar ini dengan mudah. Pada saat ini, dengan bantuan dua master senior dari Villa Penjaga Pedang, Xiao Tingting akhirnya berjalan ke makam Kaisar Surgawi Perantara, duduk bersila, dan mulai bermeditasi. Dua master senior di Sword Guard Villa semuanya setengah kaisar, dan ilmu pedang mereka sangat bagus, dan kekuatan tempur mereka sangat mengesankan. Kenapa dia begitu baik? Bahkan para jenius muda di dunia utama jauh dari sebanding. Mata indah Xiao Tingting tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Tianfei, berpikir dalam hati. Tingting, pelajari baik-baik. Ini adalah warisan ilmu pedang peninggalan Kaisar Surga. Jika bisa mendapatkannya, manfaatnya tidak ada habisnya. Jangan terganggu. Seorang master dari Villa Penjaga Pedang di kejauhan berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Tingting terkejut dan dengan cepat berkonsentrasi pada pemahaman. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, Ye Tianfei memahami sejumlah besar batu nisan yang melengkapi makam Kaisar Langit. Dengan tingkat ilmu pedangku saat ini, aku bisa membunuh sebagian besar Kaisar setengah sempurna dalam sekejap. Ye Tianfei menunjukkan senyum percaya diri. Saya akhirnya mendapatkan warisan pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi ini. Dan dia juga mendapatkan bagian dari energi pedang, serta senjata sihir tingkat Kaisar yang dia tinggalkan. Sungguh panen yang luar biasa. Pada saat ini, Xiao Tingting akhirnya memahami batu nisan dari makam Kaisar Surgawi Perantara, dan sangat bersemangat untuk menerima warisan Kaisar Surgawi ini. Bagus sekali, Tingting, ada makam tidak jauh darimu. Sepertinya belum dipahami. Seorang master dari Villa Penjaga Pedang berkata pada Xiao Tingting. Oke. Xiao Tingting berdiri dan menerima warisan ilmu pedang dari Kaisar Langit. Kekuatannya meningkat pesat. Dia memegang pedang panjang Kaisar Langit yang baru saja dia peroleh dan berjalan menuju makam Kaisar Langit lain di dekatnya. Jalang, Mah Tei. Saat Xiao Tingting hendak mencapai makam, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar, dan seorang pria kuat dengan wajah berotot bergegas mendekat dan menebas Xiao Tingting dengan pedang. Pria kuat ini memiliki kekuatan setengah Kaisar sempurna. Dia baru saja memahami makam Kaisar Langit tingkat menengah dan memperoleh warisan Kaisar Langit tingkat menengah ini. Kapan? Xiao Tingting terkejut dan mengangkat pedang panjang di tangannya untuk memblokirnya. Setelah suara keras, badan Xiao Tingting terlempar ke belakang. Hei hei, seorang gadis kecil dengan kekuatan setengah Kaisar Junior, aku bisa membunuh lusinan dari mereka dengan satu pedang. Orang kuat itu tersenyum galak. Dengan sekejap, dia mendarat di depan Xiao Tingting. Dengan beberapa gerakan berturut-turut, dia menjatuhkan pedang panjang di tangan Xiao Tingting, dan kemudian menebas cahaya pedang yang sangat mendominasi, yang langsung mengenai di depan kepala Xiao Tingting. Saat ini, Xiao Tingting tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menunggu untuk mati. Senyum, kilat. Dua master senior dari Sword Guard Villa terkejut. Mereka berdua berada jauh. Sudah terlambat untuk bergegas menyelamatkan orang, jadi mereka hanya bisa berteriak pada saat yang bersamaan. Sayang sekali, dia awalnya adalah wanitaku. Deng Sun merasa sedikit kasihan saat melihat pemandangan ini. Saat ini, sinar cahaya pedang datang dari kejauhan, dan dengan letusan, badan orang kuat itu terpotong menjadi dua, terbelah menjadi dua, dan dia mati di tempat. Setengah Kaisar sempurna langsung terbunuh di tempat. Dia menyelamatkanku. Xiao Tingting melihat dengan sangat jelas bahwa cahaya pedang ini disambar oleh Ye Tianfei dari kejauhan. Kemampuan persepsi Ye Tianfei sangat kuat. Setelah mengetahui situasi Xiao Tingting, dia memikirkannya dan dengan santai mematahkan cahaya pedang dan membunuh orang kuat itu secara instan. Adapun mengapa dia ingin menyelamatkan Xiao Tingting, Ye Tianfei sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Mungkin karena dia sedikit menyukai Xiao Tingting. Dan untuk kekuatan Ye Tianfei saat ini, mencoba menyelamatkannya semudah menjentikkan jari, dan itu bukan apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Xiao Tingting membungkuk ke arah Ye Tianfei dan berkata dengan penuh terima kasih. Jalan. Setelah Ye Tianfei dengan santai menebaskan pedangnya, dia tidak melihat ke arah Xiao Tingting lagi, tetapi terus memahami warisan ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi sempurna.
Anak laki-laki, jika Anda membuni orang-orang kami di Sword Valley, Anda layak mati. Beberapa orang dari dunia utama meraung dengan marah. Orang kuat tadi adalah murid lembah pedang di dunia utama. Selanjutnya, Ye Tianfei terus memahami batu nisan yang melengkapi makam Kaisar Surga satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Akhirnya, saya telah memahami semua batu nisan di makam Kaisar Langit Sempurna. Ye Tianfei berdiri perlahan di depan sebuah makam dan berkata dengan lembut. Wah, apa efektivitas tempurmu saat ini? Tuan Hun bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bisa membunuh setengah kaisar di dunia dalam sekejap. Jika saya bertemu dengan Kaisar Surgawi Junior, saya mungkin memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Seorang setengah Kaisar Junior sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, Anda telah menerima warisan dari begitu banyak pembudidaya pedang tingkat Kaisar Surgawi, jadi wajar jika Anda memiliki kekuatan seperti itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda luar biasa. Kata Hun Tua dengan takjub. Saya sangat beruntung. Mampu memasuki makam pedang ini telah menghasilkan warisan ilmu pedang dari begitu banyak kaisar langit. Banyak seni bela diri dan keterampilan seni bela diri yang saya latih sekarang sudah berada pada tingkat Kaisar Surgawi. Ada sisa jiwa tingkat Kaisar Surgawi di lautan jiwa. Dan saya juga punya banyak harta kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa saya masih seorang setengah kaisar, saya sudah berada di tingkat Kaisar Surgawi dalam semua aspek lainnya. Itu sebabnya saya dapat memiliki kekuatan yang saya miliki sekarang. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. 19 makam di tengah masih tersisa. Tuan Hun muncul di samping Ye Tianfei dan melihat ke-19 makam di tengah. Ke-19 makam ini dipisahkan oleh jarak yang jauh dari makam lainnya dan sangat mencolok. Terlebih lagi, cahaya pedang yang keluar dari 19 makam ini tampak sangat redup, bergerak perlahan di sekitar makam. Tapi Ye Tianfei hanya merasakan perasaan menyeramkan saat dia melihat cahaya pedang redup itu. Pemilik 19 makam ini bukanlah Kaisar Surga, setidaknya mereka adalah makhluk yang tingkatnya lebih tinggi dari Kaisar Surga. Wajah Ye Tianfei serius dan dia berbicara perlahan. Setelah menerima warisan ilmu pedang dari begitu banyak Kaisar Surgawi, kemampuan persepsi Ye Tianfei juga meningkat pesat. Ya, aku juga merasakannya. Orang tua itu mengangguk. Pemilik 19 makam ini juga harus menjadi pembudidaya pedang. Jika kamu bisa mendapatkan warisan mereka, kekuatanmu mungkin akan meningkat. Hun Tua menambahkan, aku tahu. Tapi 19 makam ini sangat berbahaya, dan saya mungkin tidak bisa mendekatinya dengan kekuatan saya saat ini. Ye Tianfei mengangguk dan berkata sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, sosok cemerlang tiba-tiba perlahan bangkit dari salah satu dari 19 makam. Angka ini terdiri dari sejumlah besar energi pedang yang saling terkait. Akhirnya, sosok cerah itu menjadi semakin jelas, berubah menjadi seorang pria kurus berkemeja hijau. Pria berkemeja hijau menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh perubahan kehidupan, dan matanya dalam saat dia menatap Ye Tianfei. Ledukan. Ketika pria berkemeja hijau menoleh, Ye Tianfei langsung merasa seolah-olah ada gunung suci tak terlihat yang menghancurkannya di langit. Bahkan Hun Lao merasakan tekanan yang luar biasa. Pohon dunia kekacauan. Ketika pria berkemeja hijau melihat Hun Lao, dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Anak muda, kamu luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, kamu bisa menguasai begitu banyak ilmu pedang, yang menunjukkan bahwa pemahamanmu jauh melampaui rekan-rekanmu. Pria berkemeja hijau menatap Ye Tianfei lagi dan berkata perlahan. Terima kasih atas pujiannya, senior. Ye Tianfei dengan cepat menjawab. Dentang. Sebelum Ye Tianfei bisa menyelesaikan kata-katanya, pria berkemeja hijau tiba-tiba melambaikan tangannya dan menebas dengan ringan, dan cahaya pedang langsung menembus ruang dan muncul di depan Ye Tianfei. Cahaya pedang ini terlihat biasa saja, hanya sebesar 2 jari, tapi sangat cepat sehingga Ye Tianfei hampir tidak bisa bereaksi. Dalam keputusasaan, Ye Tianfei hampir mencoba yang terbaik untuk mengerahkan seluruh energi kendo. Tiba-tiba memadamkan cahaya pedang tebal dan memblokirnya ke depan. Cahaya pedang ini sepertinya berjalan lurus, tapi hampir menghapus tingkat ilmu pedang dan keterampilan bertarung Ye Tianfei saat ini. Kapan?
Setelah suara keras, Ye Tianfei merasa seolah-olah badannya terkena palu raksasa, dan dia tiba-tiba terlempar ke belakang. Energi dan darah di badannya melonjak dengan cepat, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Pada akhirnya, Ye Tianfei mundur ratusan langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri diam, wajahnya terasa sedikit merah. "Ya, anak muda, kamu benar-benar bisa memblokir pedangku." Pria berkemeja hijau itu menunjukkan ekspresi apresiasi. Ye Tianfei sedikit malu. Ye Tianfei mengerti bahwa ini hanyalah serangan pedang biasa dari lawan, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Dan jika pihak lain menganggapnya serius, dia mungkin sudah mati atau cacat. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Tianfei telah melihat bahwa pria berkemeja hijau hanyalah sisa jiwa. Jiwa yang tersisa memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Dia pasti telah melampaui Kaisar Surga selama hidupnya. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi pesan. "Ya." Ye Tianfei mengangguk. "Anak muda, aku ingin memberimu ujian sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menerimanya." Pria berkemeja hijau tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. "Bagus." Ye Tianfei langsung mengangguk. Ye Tianfei mengerti bahwa jika dia bisa lulus ujian lawan, itu mungkin akan bermanfaat. Manfaat makhluk yang melampaui Kaisar Surga tidak boleh terlalu kecil. Datanglah ke makamku." Pria berkemeja hijau mengangguk dan melambai lembut ke Ye Tianfei. Ledukan. Energi teleportasi yang kuat jatuh dari langit dan menyelimuti Ye Tianfei. Saat berikutnya, Ye Tianfei menghilang dari tempatnya. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa dia telah tiba di ruang yang penuh energi. Ada sebuah persegi di ruang ini. Pria berkemeja hijau muncul di alun-alun ini bersama Ye Tianfei. "Anak muda, aku akan mengajarimu ilmu pedang sekarang. Saya akan memberi Anda waktu 5 jam dan melihat seberapa jauh Anda dapat mencapai pencerahan setelah 5 jam. Pria berkemeja hijau berkata pada Ye Tianfei. Kata-kata itu jatuh. Memanggil. Pria berkemeja hijau mengulurkan tangannya dan mengirimkan pesan jiwa ke lautan jiwa Ye Tianfei. 10.000 pedang kembali ke satu metode. Ye Tianfei membaca sedikit tentang pesan bahwa pria berkemeja ungu memasuki lautan jiwanya, dan menemukan bahwa itu berisi kitab pedang yang disebut 10.000 pedang kembali ke satu metode. Ini adalah ilmu pedang luar biasa yang benar-benar melebihi imajinasi Ye Tianfei. Menurut garis besar kitab pedang ini, apa yang disebut 10.000 pedang kembali ke satu metode, adalah memotong pedang sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya, mengubah setiap pedang menjadi energi pedang, dan kemudian secara paksa mengompresnya. Energi pedang, dan akhirnya memadatkannya. Dengan kata lain, sutra pedang ini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menyerang pedang sebanyak mungkin secara bersamaan, dan setiap pedang berubah menjadi energi pedang. Adapun berapa banyak pedang yang bisa ditebas, itu tergantung pada kekuatan individu. Langkah kedua adalah memampatkan dan menggabungkan semua energi pedang secara paksa, dan akhirnya memadatkannya menjadi pedang. Langkah ketiga adalah membunyi pedang terkompresi terakhir. Proses ini terdengar rumit, namun jika benar-benar dilakukan, proses ini harus diselesaikan dalam sekejap. Dan menurut garis besarnya, meskipun nama sutra pedang ini disebut 10.000 pedang kembali ke satu metode, namun ketika Anda berlatih ke tingkat yang tinggi, Anda dapat secara paksa memampatkan 100.000, 1 juta, 10 juta, atau bahkan ratusan jutaan energi pedang menjadi satu pedang. Ada kitab suci pedang yang aneh di dunia. Meskipun ada banyak warisan ilmu pedang di tingkat Kaisar Surgawi yang pernah saya terima sebelumnya, tampaknya tidak ada satupun yang sebanding dengan metode menyatukan ribuan pedang menjadi satu. Ini sama sekali bukan keterampilan pedang setingkat Kaisar Surgawi. Ye Tianfei diam-diam kagum, dan pada saat yang sama dia sedikit bersemangat. Mampu memperoleh ilmu pedang semacam ini sepadan dengan seluruh waktu dan energi yang saya habiskan untuk memasuki makam pedang. Oke, kamu bisa mulai memahaminya sekarang. Pria berkemeja hijau berkata pada Ye Tianfei. Setelah mengatakan itu, sosok pria berkemeja hijau menghilang seketika. Jadi Ye Tianfei duduk bersila di alun-alun dan mulai merenungkan kitab pedang ini, yang menyatukan semua pedang menjadi satu metode. Di lautan jiwa Ye Tianfei, kedua badan jiwa melepaskan energi jiwa yang kuat dan memahaminya bersama. Saya tidak tahu sejauh mana bakat ilmu pedang pemuda ini bisa dicapai. Jika bakat kendonya cukup, monster, mungkin itu memenuhi persyaratan kita.
Pada saat ini, di ruang yang tidak dapat dilihat Ye Tianfei dari kejauhan, ada lebih dari selusin sosok berdiri, semuanya memandang Ye Tianfei di alun-alun, dan seseorang berkata, dia bisa menguasai begitu banyak keterampilan pedang tingkat kaisar dalam waktu sesingkat itu, jadi bakat ilmu pedangnya pasti sangat bagus. Semoga dia bisa mengejutkan kita. Seseorang menjawab, jangan terlalu senang terlalu dini. Tingkat ruang dan waktu ini terlalu rendah. Terlalu sedikit makhluk yang lahir di ruang dan waktu ini yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menebak-nebak, kita akan segera tahu jawabannya. Tunggu saja, pria berkemeja hijau tadi berkata. Setelah sekitar 1 batang dupa, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan pedang panjangnya, dan menebas ke depan. Berdengung. Ye Tianfei menggunakan 2 keterampilan pedang yang berbeda pada saat yang sama, dan setiap keterampilan pedang menghasilkan energi pedang. Kedua pedang Qi bergabung bersama secara instan dan berubah menjadi 1 pedang Qi, menebas ke depan. 2 pedang menjadi 1. Yah, itu dia. Ye Tianfei mengangguk, akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang metode menyatukan ribuan pedang menjadi 1. Lihat, dia memampatkan 2 energi pedang menjadi 1. Di kejauhan, seseorang berteriak kaget. Aku hanya mengompres 2 pedang Qi, jadi tidak masalah. Itu masih jauh dari cukup. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Tiba-tiba Ye Tianfei menghunus pedangnya lagi dan menyerang ke depan dengan cepat. Kali ini Ye Tianfei langsung menampilkan 5 skill pedang yang berbeda, dan setiap skill pedang berubah menjadi energi pedang. Kemudian 5 pedang energi digabungkan secara paksa oleh Ye Tianfei dan menjadi 1. Tertawa. Energi pedang ini membawa energi pedang yang menakutkan dan menebas ke depan, langsung menembus ruang dan muncul di kejauhan. 5 pedang telah menjadi 1. Kemajuannya relatif pesat. Di kejauhan, selusin sosok mengangguk sedikit. Itu tidak buruk. Tapi 5 pedang digabungkan menjadi 1 bukanlah apa-apa. Itu hanya bisa dikatakan sebagai tipuan kecil. Jadi mari terus membaca. Salah satu dari mereka berkata. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Ye Tianfei tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas, melakukan 10 keterampilan pedang secara berurutan dalam sekejap. 10 aura pedang muncul, dan kemudian 10 aura pedang tiba-tiba dikompres menjadi 1 aura pedang dan menebas ke depan dengan kekuatan yang menakjubkan. Sebagian dari ruang di depannya runtuh seketika, dan jurang ruang gelap muncul, dengan pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya beterbangan. Bagus. Dia jelas tidak mengecewakanku. Di kejauhan, mata pria berkemeja hijau berbinar dan dia memuji. Meski yang lain tidak berbicara, mereka semua menunjukkan ekspresi penghargaan. Setelah Ye Tianfei menebaskan pedang, dia terus mempelajari kitab suci pedang. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Tianfei menghunus pedangnya lagi, menebas 20 pedang, berubah menjadi energi pedang, dan menyerang ke depan dengan desisan, membajak jurang ruang gelap kemanapun dia pergi. Selanjutnya, Ye Tianfei terus memahaminya, dan memperoleh lebih banyak wawasan tentang keterampilan pedang 10.000 pedang kembali ke 1 metode. Akhirnya, 5 jam berlalu. Ye Tianfei menghunus pedangnya dan menebas, dan energi pedang meluncur ke depan, merobek ruang menjadi 2. 50 pedang kembali menjadi 1. Dalam 5 jam, kamu bisa berlatih 50 pedang berbanding 1, dan itu cukup bagus. Pria berkemeja hijau mengangguk, menyatakan kepuasannya atas hasil latihan Ye Tianfei. Semuanya, bagaimana kalau memperkenalkan pemuda ini kepada putra Dewa Pedang? Pria berkemeja hijau memandang ke arah yang lain. Mari kita lihat. Aku akan menemui Tuan Putra Dewa Pedang dan menjelaskan situasi pemuda ini kepadanya. Salah satu dari mereka berbicara. Lalu orang itu menghilang begitu saja. Setelah beberapa saat, pria itu muncul kembali. Tuan Pedang Putra Dewa cukup puas dengan bakat pemuda ini dalam ilmu pedang, tetapi situasinya telah berubah. Tuan Putra Dewa Pedang meminta kami untuk segera menutup kuburan pedang dan mengisolasinya dari dunia luar. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Semua makhluk asing di makam pedang, termasuk pemuda ini, harus segera diizinkan pergi. Tapi Putra Dewa Pedang telah memberitahu kita bahwa kita bisa melatih pemuda ini, dan mungkin dia akan memberi kita kejutan di masa depan. Karena melalui deduksi,
Tuan Putra Dewa Pedang menemukan bahwa pemuda ini sepertinya memiliki bakat yang baik dan keberuntungan. Mari kita beri pemuda itu beberapa sumber daya dan senjata ajaib, lihat seberapa jauh dia bisa berkembang, dan kemudian buat keputusan nanti. Pria itu menambahkan, banyak hal telah berubah. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kalimat ini, mereka tahu apa artinya. Itu bagus. Biarkan saya keluar dan berbicara dengan pemuda itu, kata pria berkemeja hijau. Pada saat ini, di alun-alun, Ye Tianfei menghabisi Wu Jian dan berdiri. Ini seharusnya berada di dalam makam senior itu. Sepertinya ini adalah ruangan kecilnya sendiri. Kekuatan jiwa Ye Tianfei terasa ke segala arah. Namun, Ye Tianfei segera menemukan bahwa kekuatan jiwanya hanya bisa merasakan ruang lingkup alun-alun, dan tidak bisa merasakan ruang lingkup di luar alun-alun sama sekali. Ada aturan yang sangat kuat yang menghalangi persepsi. Pada saat ini, pria berkemeja hijau tiba-tiba muncul di alun-alun dan berdiri di depan Ye Tianfei. Baiklah, anak muda, kamu bisa berlatih 50 lawan 1 pedang dalam 5 jam, jadi bakatmu cukup bagus. Hanya saja untuk metode 10.000 pedang kembali ke 1, level Anda bahkan tidak dianggap sebagai level awal, jadi Anda harus terus berlatih sekarang dan berusaha untuk mengembangkan keterampilan pedang ini ke level yang lebih tinggi. Metode mengembalikan 10.000 pedang menjadi 1 adalah keterampilan pedang yang sangat hebat, jauh lebih baik daripada keterampilan pedang manapun dalam ruang dan waktu Anda. Kata pria berkemeja hijau, sepotong waktu dan ruang ini. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pria berkemeja hijau. Baiklah anak muda, kamu harus keluar dari sini sekarang juga. Saya memiliki beberapa sumber daya dan senjata ajaib di sini untuk Anda. Anda mengambilnya. Tumbuhlah dengan baik dan jangan mengecewakanku. Pria berkemeja hijau menjentikkan jarinya, dan cincin luar angkasa terbang dan mendarat di depan Ye Tianfei. Senior, kamu sangat baik padaku. Ye Tianfei sangat bersyukur karena dia tidak tahu harus berkata apa. Berlatihlah dengan giat. Pria berkemeja hijau itu mengangguk. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Ye Tianfei menyingkirkan cincin luar angkasa. Tujuan memasuki kuburan pedang ini adalah untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Sekarang ada manfaatnya, Ye Tianfei tentu saja tidak akan menolak. Aku akan mengirimmu keluar sekarang. Jika kita ditakdirkan di masa depan, mungkin kita akan bertemu lagi. Kata pria berkemeja hijau. Senior, saya juga ingin bertanya, alam apa yang berada di atas Kaisar Surga? Ye Tianfei tahu bahwa pria berkemeja hijau sepertinya ingin segera mengirimnya keluar, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Di luar Kaisar Langit terdapat Dewa Misterius, di atas Dewa Misterius terdapat Dewa Sejati, dan di atas Dewa Sejati terdapat Dewa Duniawi. Dalam waktu dan ruang Anda, Earth Immortal mungkin berada pada level tertinggi. Oke, aku akan mengajakmu keluar sekarang. Pria berkemeja hijau itu menjawab, dan kemudian dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan teleportasi yang kuat menyelimuti Ye Tianfei. Saat berikutnya, sosok Ye Tianfei diteleportasi dan menghilang ke alun-alun. Kemudian Ye Tianfei mendapati dirinya muncul dalam kehampaan yang kacau. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakannya, dan dia segera menemukan bahwa ini adalah kehampaan 3000 dunia yang kacau. Dia telah sepenuhnya meninggalkan ruang di mana kuburan pedang berada. Satu demi satu sosok terus bermunculan dalam kehampaan yang kacau ini. Semuanya adalah mereka yang memasuki kuburan pedang. Termasuk orang-orang dari dunia utama dan orang-orang dari Sword Guard Villa. Setiap orang yang memasuki kuburan pedang telah dipindahkan. Ye Tianfei melihat sekeliling sejenak dan menemukan Xiao Tingting. Sepertinya dia juga mendapat beberapa manfaat, setidaknya dia mendapat warisan ilmu pedang dari 2 kaisar surgawi. Dan dia juga mendapat 2 harta kekaisaran. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Jika sebelumnya, harta karun kekaisaran akan sangat baik bagi Ye Tianfei. Tapi sekarang Ye Tianfei sudah memiliki hampir 1000 harta kekaisaran. Setiap makam kaisar surgawi yang dipelajari Ye Tianfei menerima pedang setingkat kaisar surgawi. Apa yang terjadi? Saya baru saja mempelajari warisan ilmu pedang kaisar surgawi, mengapa saya tiba-tiba muncul di sini? Saya akan memahami warisan ilmu pedang dari seorang kaisar surgawi, dan saya akan segera mendapatkannya.
Kutu kupret. Banyak orang yang sangat tidak mau dan berkata dengan marah. Lihat, anak itu ada di sana. Seseorang melihat Ye Tianfei dan menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata. Hampir semua orang di dunia utama memandang Ye Tianfei. Di kuburan pedang, anak ini memiliki hasil panen terkaya. Dia telah memberikan manfaat lebih dari gabungan kita semua. Seseorang berbisik. Mata orang-orang di dunia utama yang memandang Ye Tianfei sedikit berapi-api. Ye Tianfei tersenyum dingin. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, orang-orang di dunia utama di depannya ini sama lemahnya dengan semut. Semuanya, meskipun anak ini kuat, jika kita mengumpulkan seluruh kekuatan kita untuk menghadapinya, kita tidak perlu takut padanya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak laki-laki ini memahami batu nisan dari hampir 1000 makam, yang berarti dia telah menerima warisan ilmu pedang dari setidaknya 1000 kaisar. Dan dia akhirnya sampai di tengah area makam, berdiri di depan 19 makam, lalu menghilang beberapa saat. Saya curiga dia telah mendapatkan warisan dari pemilik 19 makam itu. Semuanya, pemilik 19 makam itu pasti orang kuat dari negeri dongeng. Dan saya curiga pemilik makam di tengah mungkin adalah seorang yang abadi atau bahkan abadi di bumi. Seseorang berbisik, mendesis. Ketika orang lain di dunia utama mendengar ini, mata mereka bersinar dengan ekspresi serakah. Warisan dari makhluk abadi sejati dan bahkan makhluk abadi bumi sangatlah berharga bagi mereka. Ayo kita lakukan bersama-sama, aku tidak percaya, kita semua tidak bisa mengalahkannya meski kita bekerja sama. Di bawah godaan keuntungan besar, beberapa orang mengertakkan gigi, menjadi berani dan angkat bicara. Saya setuju, mari kita lakukan bersama-sama. Kami bekerja sangat keras untuk memasuki makam pedang, tetapi pada akhirnya sebagian besar manfaatnya diambil oleh orang ini. Kami benar-benar tidak ingin kembali seperti ini. Oke, ayo kita lakukan bersama. Hal yang paling menjijikkan adalah dia juga merampok banyak barang dari kita di makam pedang. Jika aku tidak memberinya pelajaran, aku benar-benar tidak bisa menelan bau mulut ini. Segera sekelompok orang dari dunia utama mengangguk dan setuju untuk berurusan dengan Ye bersama-sama. Tianfei. Jadi orang-orang dari dunia utama ini mulai bergerak dan mengepung Ye Tianfei. Mari manfaatkan kesempatan ini dan segera pergi. Tuan yang lebih tua dari Villa Penjaga Pedang mendesak dan bersiap untuk pergi bersama murid-murid Villa Penjaga Pedang. Mereka tahu bahwa orang-orang dari dunia utama ini memiliki asal-usul yang besar dan tidak dapat terprovokasi. Tetua, Tuan muda itu pernah menyelamatkan orang-orang kita di Villa Penjaga Pedang. Ayo bantu dia. Xiao Tingting sedikit khawatir ketika dia melihat begitu banyak orang dari dunia utama bersiap untuk menyerang Ye Tianfei, dan berkata kepada Tuan yang lebih tua di Sword Guard Villa. Tingting, diam dan jangan mendapat masalah. Orang-orang dari dunia utama ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat kami di Sword Guard Villa tersinggung. Belum lagi kami, bahkan Kaisar Surga mungkin tidak mau memprovokasi orang-orang dari dunia utama. Ayo pergi sekarang. Segera, seorang master dari Villa Penjaga Pedang berteriak pada Xiao Tingting. Tetapi, Xiao Tingting menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah, ingin mengatakan sesuatu yang lain. Ting, ayo pergi. Seorang master dari Villa Penjaga Pedang menjentikkan lengan bajunya, menggulung Xiao Tingting, berbalik dan pergi. Orang-orang itu sepertinya mendapat manfaat juga. Namun, saat ini, beberapa orang dari dunia utama sedang mengincar orang-orang di Sword Guard Villa. Ayo segera pergi. Ekspresi tuan tua dari Villa Penjaga Pedang berubah drastis dan mereka terus mendesak. Hei hei, kemana harus melarikan diri? Terutama cewek itu, aku melihatmu menyadari batu nisan 2 kuburan, kamu pasti punya 2. Warisan ilmu pedang dari Kaisar Langit, dan dia juga memperoleh harta kekaisaran dari kedua Kaisar Langit itu. Sekarang keluarkan semua yang kamu punya. Selusin orang dari dunia utama melintas, menghentikan orang-orang dari Villa Penjaga Pedang, dan berkata sambil mensibir. Bagi para pria dan kuda di Villa Penjaga Pedang, orang-orang dari dunia utama ini terlalu kuat. Mereka semua adalah setengah kaisar, dan ada banyak setengah kaisar tingkat tinggi dan setengah kaisar sempurna. Hei hei, cewek ini enak sekali. Saya menginginkannya. Seorang pria kuat dengan badan kekar dan raut wajah garang melihat ke atas dan ke bawah badan Xiao Tingting, menelan ludahnya, dan berkata sambil tersenyum sinis. Ning Laoqi, kamu mesum,
Kamu adalah seorang nimfomaniak lagi. Seseorang tertawa dan mengutuk. Kamu tidak mengerti, gadis ini memiliki sosok yang terbaik. Ning Laoqi berkata sambil mendekati Xiao Tingting. Gadis kecil, tolong patuhi aku. Selama kamu mematuhiku, aku bisa membawamu kembali ke dunia utama. Ini adalah kesempatan langka bagimu. Ning Laoqi tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya dan meraih Xiao Tingting. Ekspresi para master dari Villa Penjaga Pedang berubah drastis, dan mereka semua menghunus pedang mereka, bersiap menghadapi musuh. Sekarang, sinar cahaya pedang datang dari kejauhan dan tiba di depan Ning Laoqi dalam sekejap. Siapa itu? Ning Laoqi terkejut dan marah, tiba-tiba dia berbalik dan ingin menghunus pedangnya untuk melawan. Namun, sebelum dia bisa menghunus pedangnya, cahaya pedang telah lewat dan membelahnya menjadi dua. Kecepatan cahaya pedang ini sangat cepat sehingga Ning Laoqi bahkan tidak bisa. Saya tidak bisa bereaksi. Nak, beraninya kamu membunuh anggota sekte pedang Tianyi kami. Seorang pria di dekatnya memandang Ye Tianfei dan meraung dengan marah. Cahaya pedang tadi disambar oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei baru saja mendengar apa yang dikatakan Xiao Tingting, jadi dia menyelamatkannya. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan cahaya pedang lainnya meluncur, menebas pria yang mengaum itu. Dalam kemarahan, pria itu mencabut pedang panjangnya dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Setelah suara keras, pria itu terlempar dan muncrat darah. Pedang panjang di tangannya juga terbang. Cahaya pedang lain datang dari kejauhan untuk membunuh. Cahaya pedang ini lebih cepat dan energi pedang yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Pria itu menjerit, dan badannya dipotong-potong dan berubah menjadi bola kabut darah. Melihat Ye Tianfei membunuh dua orang dari kejauhan, yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kedua orang yang baru saja dibunuh oleh Ye Tianfei semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi. Kamu pergi. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Ye Tianfei melirik Xiao Tingting dan berkata dengan ringan. Terima kasih, Guru, telah datang menyelamatkan. Xiao Tingting membungkuk pada Ye Tianfei. Ekspresi pria dan kuda di Sword Guard Villa sangat rumit. Nak, kamu telah berulang kali memprovokasi sekte pedang Tianyi kami, bukankah kamu takut? Pria lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Ye Tianfei. Dua orang yang baru saja dibunuh Ye Tianfei adalah anggota sekte pedang Tianyi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebas, dan cahaya pedang meluncur ke arahnya seperti kuda yang berlari kencang. Pria itu dengan cepat mengeluarkan pedang panjangnya dan memblokirnya ke depan. Kemudian, seperti tersambar petir, dia terlempar keluar dan mendarat di kejauhan. Ye Tianfei memadamkan cahaya pedang lagi dan mencapai pria itu dalam sekejap. Bantu aku. Pria itu sangat ketakutan hingga dia berteriak ketakutan. Nak, jangan menyakiti apapun. Lebih dari selusin orang dari sekte pedang Tianyi dengan gerakan lebih cepat bergegas pada saat yang sama, menghunus pedang panjang mereka, dan bersama-sama mereka memblokir cahaya pedang yang dipukul Ye Tianfei. Cobalah 50 pedang digabungkan menjadi satu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei mengangkat tangannya dan menebas, dan seberkas cahaya pedang dengan cepat menebas, langsung menembus ruang, dan tiba-tiba mendatangi badan pria itu, memotongnya menjadi dua. Setengah kaisar tingkat tinggi lainnya terbunuh seketika. Cahaya pedang ini sangat cepat sehingga selusin anggota sekte pedang Tianyi tidak dapat bereaksi, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pria itu dipotong menjadi dua bagian dengan pedang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ye Tianfei sedikit di luar pemahaman mereka. Seorang anak laki-laki dengan kekuatan setengah kaisar junior dapat langsung membunuh setengah kaisar senior hanya dengan beberapa gerakan. Kata, monster, tidak lagi cukup untuk menggambarkan kekuatan tempur seperti itu. Kekuatan 50 pedang dalam satu cukup bagus. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ayo pergi. Pada saat ini, seorang tetua dari Villa Penjaga Pedang bereaksi, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan suara rendah. Dia tahu bahwa Ye Tianfei sedang menenangkan penonton sekarang, jadi yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini untuk pergi. Mengikuti perintah tetua, orang-orang dari Villa Penjaga Pedang mulai pergi. Anda, ada seseorang dari dunia utama yang ingin berbicara. Sinar cahaya pedang berguling,
langsung membuni orang-orang di dunia utama hingga meleduk dan berubah menjadi bola kabut darah. Ye Tianfei membantu Xiao Tingting, bukan orang yang melindungi Sword Villa. Jika bukan karena Xiao Tingting ada di sini, bahkan jika semua orang di villa penjaga pedang terbunuh, Ye Tianfei tidak akan ikut campur. Setelah beberapa napas, orang-orang dan kuda dari Sword Guard Villa berada jauh, menghilang ke dalam kehampaan yang kacau di kejauhan. Wah, kamu sangat kejam, membunuh orang di setiap kesempatan. Melihat Ye Tianfei membunuh orang lain, orang-orang di dunia utama terkejut, marah, dan marah. Seseorang yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Segera setelah teriakan pria ini berakhir, cahaya pedang yang membawa energi kendo yang menakutkan telah menyerang di depannya, dan dia meleduk dengan satu serangan pedang. Orang ini hanyalah setengah kaisar perantara. Bagi Ye Tianfei, dia bisa dibunuh hanya dengan menjentikkan jarinya. Wah, kamu terlalu pembunuh. Apakah menurut Anda orang-orang di dunia utama kita mudah ditindas? Tiba-tiba, lebih dari selusin orang keluar dari kerumunan dan mendekati Ye Tianfei pada saat bersamaan. Semua selusin ini adalah setengah kaisar sempurna. Ya, saya baru saja menindas kalian dari dunia utama, jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tidak yakin? Jika Anda tidak yakin, datanglah dan ambil tindakan. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tersenyum dingin, dan berkata, "Semuanya, ayo pergi bersama." Selusin kaisar setengah kesempurnaan bergerak bersama dan mendekati Ye Tianfei. Kekuatan setengah kaisar sempurna di dunia utama jauh lebih kuat daripada 3000 dunia kecil dan kecil. Ye Tianfei memandangi selusin kaisar setengah sempurna dan tersenyum dingin, tidak peduli sama sekali. Dalam sekejap mata, selusin kaisar setengah kesempurnaan bergegas ke sisi Ye Tianfei, masing-masing dari mereka mengangkat pedang dan menebas Ye Tianfei. Orang-orang ini tahu bahwa kekuatan Ye Tianfei sangat menakutkan, jadi mereka tidak keberatan dan menggunakan seluruh kekuatan mereka saat menyerang. Aliran cahaya pedang yang ganias menghantam Ye Tianfei dari segala arah. Ye Tianfei tiba-tiba mengangkat pedangnya dan memadamkan lebih dari selusin lampu pedang secara berurutan. Setiap cahaya pedang memukul mundur setengah kaisar sempurna. Ye Tianfei muncul di depan setengah kaisar sempurna, mengeluarkan pedang panjangnya, dan menebasnya dengan satu serangan. 50 pedang dalam satu. Pada saat ini, Ye Tianfei melakukan 50 keterampilan pedang secara terus-menerus. Setiap keterampilan pedang berubah menjadi cahaya pedang, dan akhirnya 50 lampu pedang bergabung menjadi satu cahaya pedang. Pedang panjang di tangan setengah kaisar sempurna terlempar karena keterkejutannya. Kemudian setengah kaisar sempurna dipotong menjadi dua oleh pedang Ye Tianfei dan berteriak kesakitan. Kemudian Ye Tianfei terus mengayunkan pedangnya, hampir membunuh setengah kaisar sempurna dengan satu pedang. Setelah beberapa saat, selusin kaisar setengah sempurna yang mengepung Ye Tianfei semuanya terbunuh. Bagaimana mungkin? Akibatnya, orang lain di dunia utama tercengang. Membunuh setengah kaisar tingkat tinggi secara instan, dan sekarang membunuh setengah kaisar sempurna dengan satu pedang. Kekuatan tempur seperti itu berada di luar pemahaman orang-orang di dunia utama ini. Orang-orang yang tersisa di dunia utama berdiri di sana satu persatu, tercengang. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk memprovokasi Ye Tianfei. Bahkan setengah kaisar sempurna, itu hanya satu serangan pedang dalam satu waktu. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka serang, mereka tidak bisa menjadi lawan mereka. Siapa lagi? Silakan datang bersama, jangan buang waktuku. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap dingin ke arah orang-orang di dunia utama, dan bertanya dengan ringan. Tidak ada yang berani berbicara. Orang-orang dari dunia utama berdiri di sana, bahkan tidak berani bergerak. Mereka takut jika mereka melakukan gerakan apapun, mereka akan segera memprovokasi cahaya pedang Ye Tianfei. Selama cahaya pedang menyatu, itu akan membunuhmu. Haha, hebat sekali nak, aku mulai merasa seperti dulu mengikuti Kaisar Agung Alam Liar kuno ketika aku berkeliling dunia. Kamu sangat menekan orang-orang dari dunia utama ini sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kata Pahun sambil tertawa. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kamu akan mengalami hari yang menyenangkan. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Hanya saja jika Anda memprovokasi orang-orang dari dunia utama ini, Anda sama saja dengan memprovokasi kekuatan di belakang mereka.
Para ahli di tingkat Kaisar Surga bukanlah apa-apa di dunia utama. Pasti ada yang abadi di dunia utama. Jadi selanjutnya Anda harus menghadapi penguasa negeri ajaib. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Di kuburan pedang, pria berkemeja hijau telah memberitahu Ye Tianfei tentang alam di atas Kaisar Surga. Xuanxian, abadi sejati, abadi duniawi. Inilah 3 alam di atas Kaisar Surga. Ya, saya telah memprovokasi orang-orang dari dunia utama, dan saya khawatir cepat atau lambat saya harus menghadapi tuan dari negeri dongeng. Ye Tianfei juga sakit kepala. Dalam kehidupan terakhirku, aku berpikir bahwa setelah melalui kesengsaraan ilahi, aku akan menerobos dan menjadi dewa, tapi aku salah. Di atas Kaisar Surga adalah Xuanxian. Dengan cara ini, apa yang saya alami di kehidupan saya sebelumnya bukanlah kesengsaraan menjadi dewa, melainkan kesengsaraan menjadi abadi. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Masih bertarung, Ye Tianfei melihat orang-orang di dunia utama, dan kemudian pernah bertanya. Orang-orang di dunia utama tidak berani menjawab sama sekali, mereka hanya menatap Ye Tianfei dengan ngeri. Mereka takut Ye Tianfei tiba-tiba menjadi kasar dan membunuh mereka semua. Lupakan, ayo pergi. Ye Tianfei membosankan. Dengan kekuatan Ye Tianfei, akan sangat mudah untuk membunuh semua orang di dunia utama, tapi Ye Tianfei bukanlah orang yang suka membunuh. Jika orang-orang dari dunia utama ini tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, Ye Tianfei tidak akan repot-repot memperhatikan mereka. Ye Tianfei berbalik dan pergi bersama Tuan Hun. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei dan Hun Lao menghilang di kejauhan. Anak itu akhirnya pergi. Baru setelah sosok Ye Tianfei benar-benar menghilang, orang-orang di dunia utama menghela nafas lega dan hampir pingsan satu persatu. Rasanya seperti mereka telah ke neraka sebelum kembali. Saya tidak pernah mengira begitu banyak dari kita akan mati di tangan anak ini. Seseorang memikirkan kejadian tadi dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Anak ini sangat kejam. Dia membunuh orang di setiap kesempatan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Seseorang berkata dengan marah. Mendengus. Anak ini sangat memprovokasi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saat kita kembali, kita harus melaporkannya ke atasan dan mencantumkan orang ini sebagai target. Sekarang dunia utama kita dan dunia luar terhubung. Para penguasa dunia utama kita akan keluar satu demi satu dan berjalan di dunia luar. Seseorang berkata dengan gigi terkatup. Ayo kembali dan bicarakan dulu. Jangan banyak bicara di sini, akan merepotkan jika anak itu mendengarkan. Anak itu membunuh tanpa mengedipkan mata. Seseorang berkata. Yang lain kaget saat mendengar ini dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ambillah. Orang-orang yang datang ke dunia utama pergi satu demi satu, dan setelah beberapa saat, mereka semua pergi, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei berada jauh. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Hun Tua. Pertama, tingkatkan wilayahmu dan manfaatkan waktu untuk berlatih. Terutama dalam hal ilmu pedang, saya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam ilmu pedang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Di kuburan pedang, Ye Tianfei mempraktikkan metode mengembalikan 10.000 pedang menjadi 1 hingga 50 pedang. Level ini bahkan tidak dianggap sebagai level awal. Saat itu, Ye Tianfei baru berlatih selama 5 jam, jadi Ye Tianfei merasa dia masih memiliki potensi besar dalam kitab pedang semacam ini. Ya, bagimu, yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu. Orang tua itu mengangguk. Saya akan meningkatkan level saya sekarang. Ye Tianfei berpikir sejenak, berbicara, lalu memasuki menara pantom dan mulai berlatih dalam pengasingan untuk mencapai alam semesta. Di menara pantom, sekitar setahun kemudian, akhirnya mulai menerobos. Ye Tianfei, yang sedang berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba membuka matanya dan berkata perlahan. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Tianfei berhasil menembus level setengah kaisar menengah. Selanjutnya, tingkatkan ilmu pedangmu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan kembali ke menara pantom untuk mulai berlatih ilmu pedang. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar harta yang mengandung energi pedang dan mulai mempraktikkan metode mengembalikan 10.000 pedang menjadi 1.
Harta yang mengandung energi pedang ini diperoleh Ye Tianfei di kuburan pedang, dan yang paling banyak adalah kristal pedang. Kristal pedang adalah harta langka yang sulit diperoleh di 3000 dunia. Bagi para pembudidaya pedang, ini adalah objek suci untuk latihan. Ngomong-ngomong, sebelum meninggalkan Sword Grave, senior itu memberiku cincin luar angkasa. Ye Tianfei tiba-tiba teringat cincin luar angkasa, mengeluarkannya, dan merasakan kekuatan jiwa di dalamnya. Begitu banyak kristal pedang. Di cincin luar angkasa ini, hal pertama yang dilihat Ye Tianfei adalah kristal pedang Zihu yang tak ada habisnya, dan dia berseru kegirangan. Senjata ajaib tingkat abadi. Kemudian, Ye Tianfei menemukan sekumpulan senjata sihir tingkat peri di dalam ring, dan jumlahnya banyak, setidaknya lebih dari 100 buah. Ada juga beberapa set susunan pedang lengkap. Susunan pedang tingkat abadi. Hebat! Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan senjata ajaib abadi. Level senjata ajaib ini lebih tinggi dari Menara Tiandao. Setelah Ye Tianfei memberitahu Tuan Hun berita bahwa dia telah memperoleh senjata ajaib tingkat peri, Tuan Hun tercengang. Wah, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Di masa lalu, Menara Tiandao adalah senjata ajaib tingkat tertinggi di tangan kami. Kami berkali-kali mengandalkan Menara Tiandao untuk melawan musuh yang kuat. Tapi sekarang senjata ajaib tingkat Kaisar Surga tidak ada artinya bagimu. Hun Lao merasakan ini. Dulu, saya merasa yang paling kuat di antara 3000 dunia adalah Kaisar Surga, tapi sebentar lagi kita mungkin harus menghadapi yang terkuat di negeri dongeng. Saat kita tumbuh, musuh yang kita temui menjadi semakin kuat, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ya, orang tua itu mengangguk. Zodiak adalah emas sejati. Tiba-tiba Ye Tianfei menemukan sejumlah besar emas zodiak di dalam cincin tersebut, dan kualitas emas zodiak tersebut jauh lebih baik daripada emas zodiak yang diperoleh Ye Tianfei sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa jika kumpulan zodiak True Gold ini tidak disegel oleh energi yang kuat, mereka akan berevolusi menjadi makhluk logam dengan vitalitas dan kecerdasan. Saya tahu pasti senior yang melihat bahwa saya telah mencapai sesuatu dalam pemurnian badan, jadi dia secara khusus memberikan emas zodiak ini kepada saya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mungkin menebak alasannya. Anda harus tahu bahwa pria berkemeja hijau di kuburan pedang pastilah orang kuat di negeri dongeng. Kemampuan persepsinya tidak terbayangkan. Sayang, sebuah batu kilangan kecil. Tiba-tiba, Ye Tianfei menemukan batu kilangan hitam kecil di ruang ini, dan sedikit bingung. Batu giling kecil ini hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berwarna gelap. Sekilas terlihat seperti lubang hitam kecil, seolah menelan segala yang ada di dalamnya. Tepat ketika Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari batu giling kecil, mencoba mencari tahu jenis senjata ajaib apa itu, tiba-tiba energi melahap yang mengerikan dilepaskan dari batu giling kecil, dan dengan paksa menarik kekuatan jiwa Ye Tianfei ke dalam batu giling. Batu giling kecil mulai berputar, mempertajam energi jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei merasakan sakit yang luar biasa dan berteriak. Ye Tianfei ingin mengeluarkan sebagian energi jiwanya dari batu kilangan kecil, tetapi hisapan dari batu kilangan kecil itu begitu mengerikan sehingga Ye Tianfei menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Yang lebih mengejutkan Ye Tianfei adalah energi melahap yang dilepaskan oleh batu giling kecil ini sebenarnya mencoba menarik badan jiwanya ke dalamnya. Karena terkejut, Ye Tianfei segera memutuskan hubungan antara badan jiwanya dan bagian energi jiwa itu. Ye Tianfei menghela nafas lega. Asal-usul batu giling kecil ini tidak diketahui, dan tampaknya memiliki kerusakan besar pada jiwa raga dan energi jiwa. Ye Tianfei tidak berani menggunakan energi jiwa untuk melihatnya. Tepat ketika Ye Tianfei hendak mengesampingkan batu giling kecil dan mengabaikannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian energi jiwanya telah dimuntahkan oleh batu giling kecil. Selain itu, Ye Tianfei juga menemukan bahwa bagian energi jiwanya ini tampaknya menjadi lebih kuat. Ye Tianfei dengan hati-hati membangun kembali kontak dengan bagian energi jiwanya dan mengintegrasikannya kembali ke dalam lautan jiwanya. Benar saja, Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa bagian energi jiwanya ini telah menjadi setidaknya beberapa kali lebih kuat setelah diasah oleh batu giling kecil itu. Jadi begitu. Ternyata ini adalah senjata sakti yang khusus digunakan untuk mengolah energi kekuatan jiwa dan raga jiwa. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari.
Selanjutnya, Ye Tianfei berinisiatif mengirimkan sebagian kecil energi jiwanya ke batu kilangan kecil. Batu kilangan kecil itu mulai berputar lagi. Ye Tianfei merasakan sakit yang luar biasa dan menangis. Kali ini, Ye Tianfei tidak memutuskan hubungan antara badan jiwanya dan bagian energi jiwa ini, tetapi menjaga jarak tertentu untuk mencegah badan jiwanya ditarik oleh batu giling kecil ini. Ye Tianfei merasakan sakit yang terus-menerus dan luar biasa. Segera setelah itu, bagian energi jiwa Ye Tianfei ini dimuntahkan oleh batu giling kecil. Setidaknya menjadi beberapa kali lebih kuat. Ya, senjata ajaib ini sangat bagus. Meski prosesnya agak menyakitkan, namun hasilnya luar biasa. Sepertinya saya telah memperoleh senjata ajaib yang menantang surga untuk mengolah energi kekuatan jiwa dan badan jiwa. Ye Tianfei melihat batu kilangan hitam kecil itu dan sangat bersemangat. Dengan senjata ajaib ini, akan lebih mudah bagiku untuk mengolah jiwa raga dan energi jiwaku. Senior di Swordgrave sangat baik padaku. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Sayang, punya tanda giok. Senjata ajaib macam apa ini? Ye Tianfei terus menghitung harta karun di cincin luar angkasa ini, dan tiba-tiba melihat sebuah plakat giok seukuran telapak tangan. Seluruh badannya tampak diukir dari kristal hitam, memancarkan cahaya lembut. Kekuatan jiwa Ye Tianfei dengan hati-hati merasakan masa lalu. Segera, Ye Tianfei menemukan ada sederet kata yang terukir di tablet giok ini. Kartu teleportasi luar angkasa. Apakah itu senjata ajaib yang digunakan untuk teleportasi? Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kartu teleportasi luar angkasa dapat melakukan teleportasi luar angkasa dalam jarak tertentu sesuai koordinat spasial dan tiba dengan cepat. Ketika persepsi jiwa Ye Tianfei memasuki bagian dalam tablet giok, dia tiba-tiba menerima pesan seperti itu. Itu memang senjata ajaib teleportasi. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyempurnakan senjata ajaib ini. Ayo coba sekarang. Ye Tianfei sangat menantikannya. Jadi Ye Tianfei segera mulai mencoba menyempurnakan tablet giok tersebut. Sekitar 2 jam kemudian, saya berhasil menyempurnakan tablet giok ini. Ye Tianfei menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata nama tablet giok ini adalah tablet teleportasi luar angkasa. Dalam jarak tertentu, selama Anda mengetahui koordinat spasial tempat yang ingin Anda tuju, ukirlah di tablet giok, aktifkan langsung, dan Anda bisa langsung berteleportasi ke sana. Jika Anda ingin kartu teleportasi ini diteleportasi ke jarak yang lebih jauh, Anda perlu memasukkan kristal luar angkasa yang cukup ke dalamnya untuk memberinya energi. Semakin banyak kristal luar angkasa yang dimasukkan ke dalam kartu teleportasi dan semakin tinggi kualitasnya, semakin jauh jangkauan kartu teleportasi. Jarak tertentu, berapa jauhnya? Senjata ajaib yang diberikan oleh orang kuat di negeri dongeng itu seharusnya bisa berteleportasi sangat jauh. Ye Tianfei memegang tanda giok itu dengan sedikit antisipasi. Cobalah sekarang. Ye Tianfei keluar dari menara pantom. Kembali ke tempat kuburan pedang berada. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu langsung mengukir koordinat spasial ruang di mana pintu masuk dan keluar kuburan pedang berada ke bagian dalam kartu teleportasi, dan kemudian langsung mengaktifkannya. Energi teleportasi yang kuat meleduk dari tablet giok teleportasi, membungkus Ye Tianfei, langsung merobek ruang, dan berteleportasi. Hanya satu tarikan napas kemudian, Ye Tianfei menemukan dirinya kembali di pintu masuk dan keluar Jianfen. Terlalu cepat. Ye Tianfei sangat terkejut. Anda tahu, Ye Tianfei telah meninggalkan kehampaan yang kacau ini jauh sebelumnya, dan sekarang dia kembali ke sini dalam waktu sekitar satu tarikan napas. Kemampuan teleportasi seperti itu membuat Ye Tianfei takjub. Dan ini hanyalah transmisi acak. Kristal luar angkasa belum masuk. Jika kristal ruang yang cukup disediakan untuk tablet giok teleportasi ini, jarak dan kecepatan teleportasinya pasti akan lebih menakjubkan. Berdasarkan jarak teleportasi ini, saya menduga tablet giok teleportasi ini dapat diteleportasi antar dunia berbeda di 3000 dunia. Tuan Hun muncul di samping Ye Tianfei, melihat token giok di tangan Ye Tianfei, dan berkata, "Itu mungkin. Cobalah sekarang." Ye Tianfei segera mengeluarkan sejumlah besar kristal luar angkasa dan menembusnya ke dalam tablet giok. Semburan raungan energi yang tidak jelas datang dari dalam tablet batu giok. Kembali ke benua Feixian.
Ye Yun terbang ke tablet giok teleportasi dan mengukir koordinat spasial benua Feixian ke dalamnya, lalu mengaktifkannya secara langsung. Token giok teleportasi meleduk dengan energi teleportasi yang kuat, membungkus Ye Tianfei dan berteleportasi. Bersambung.